Pemirsa, penyelidikan kasus penyerangan Mapolsek Ciracas masih terus dilakukan. Perusakan Polsek Ciracas disebut-sebut dipicu karena seorang anggota TNI menyebarkan isu bahwa dirinya dikeroyok. Polisi sebelumnya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Puing-puing sejumlah fasilitas yang rusak juga telah dibersihkan. Upaya penyelidikan terus dilakukan. Polri bekerjasama dengan TNI dalam mengusut tuntas kasus ini. Sebab perusakan Polsek Ciracas disebut-sebut dipicu karena seorang anggota TNI menyebarkan isu bahwa dirinya dikeroyok. 6 anggota TNI yang diduga terlibat dalam penyerangan ini juga kini sedang diperiksa polisi militer. Ya dok, informasi terkini mengenai perkembangan terkini pengusutan kasus penyerangan Mapolsek Ciracas. Kita bergabung dengan reporter Sirena Graciela. Sirena, ini sebelumnya ada informasi bahwa kerusuhan ini dipicu karena adanya pengakuan dari anggota TNI yang dikeroyok. Apakah sudah dikonfirmasi hal itu benar? Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Iya Cikal dan juga pemirsa, untuk situasi dan kondisi terkini di Mapolsek Ciracas, kami pantau sejak pagi hari tadi memang terpantau sepi begitu, di mana apabila dibandingkan kemarin yang cukup ramai dengan dilakukannya olah TKP. Selain itu di sini kami juga melihat sejumlah penjagaan dari TNI khususnya sekitar 25 orang sejak pagi hari tadi, di mana para TNI ini juga melakukan pengamanan di kawasan Mapolsek Ciracas ini. Dan kami juga melihat bahwa tadi pada pukul 10 pagi hari dari pihak petugas pemadam kebakaran ini juga melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa puing dari adanya insiden pembakaran dan pengerusakan Mapolsek Ciracas ini, di mana mereka membersihkan seperti sisa-sisa puing dari pecahan-pecahan kaca yang memang kami lihat di sini juga masih banyak begitu yang masih tersebar di kawasan Mapolsek Ciracas ini sendiri. Insiden pembakaran dan pengerusakan Kapolres Ciracas ini bermula pada tanggal 29 Agustus lalu sekitar pukul 00.30 dini hari, Cikal, di mana ada sejumlah massa sekitar 100 orang dari arah Cibubur yang bergerak menuju ke Polsek Ciracas dan juga melakukan pengerusakan serta pembakaran di Mapolsek Ciracas ini sendiri. Dilaporkan dari adanya insiden ini ada 5 buah mobil yang rusak oleh massa, di mana salah satu diantaranya juga dibakar oleh massa ini. Dan juga ada 1 bus kepolisian yang juga dirusak oleh massa, di mana kacanya juga banyakkan dihancurkan oleh para massa ini. Dan dari adanya insiden ini ada 3 orang yang terluka begitu dari adanya penyerangan ini, di mana 2 orang diantaranya dirawat di RS Polri Kramat Jati. Dan sebagai informasi Cikal bahwa insiden ini sudah menjadi kali kedua dalam kurun kurang dari 2 tahun, di mana pada tahun Desember 2018 yang lalu juga terjadi insiden yang kurang lebih sama di Mapolsek Ciracas ini sendiri. Selain itu juga tadi kami mendapatkan informasi begitu dari petugas kepolisian setempat, di mana dari petugas kepolisian setempat juga mengatakan bahwa dengan adanya insiden ini tidak mengganggu dari adanya aktivitas dari Mapolsek Ciracas ini, seperti untuk aktivitas pelayanan publik begitu, seperti untuk pembuatan SKCK dan juga SPKT masih akan terus berjalan dan berlangsung secara normal, di mana besok juga untuk pelayanan juga akan masih mulai berjalan normal dan juga tidak mengganggu adanya aktivitas dari Mapolsek Ciracas ini. Dan hingga kini Cikal untuk proses penyelidikan ini juga masih terus berlangsung dan terus diusut, di mana kemarin juga sudah dilakukan oleh TKP dengan dikawal ketat oleh petugas kepolisian dibantu juga dengan aparat TNI. Selain itu Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman juga menyatakan bahwa pihaknya hingga kini masih mencari terduga pelaku lainnya. Dudung ini juga menyebutkan bahwa dari hasil penyelidikan sementara belum dipastikan adanya keterlibatan dari masyarakat sipil atas aksi insiden pengerusakan ini sendiri. Dan tadi juga kami sudah berbincang dengan Rudi Haryanto, Kapolsek Ciracas, di mana hingga kini memang untuk kerugian materialnya memang masih belum dapat ditafsir begitu menurut beliau. Cikal. Ya, Sirena, lalu bagaimana kerjasama antara
pihak kepolisian, kemudian juga TNI dalam proses pengusutan kasus ini? Iya Cikal, memang kedua belah pihak ini baik dari Polri dan TNI juga terus secara aktif berupaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Di mana kasus ini saat ini juga sudah ditangani oleh tim gabungan dan juga sedang dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, dan Puspom TNI Maijen Edi Ratemuis juga menyebutkan bahwa kasus penyerangan di Mapolsek Ciracas ini sendiri saat ini tengah ditangani oleh tim gabungan polisi, Polda Metro Jaya, Polisi Militer, dan juga Polisi Militer Kodam Jaya. Dan hingga kemarin malam ada sejumlah 10 orang saksi yang sudah diperiksa dari adanya kasus insiden penyerangan dan pengerusakan Mapolsek Ciracas ini. Namun pihaknya, yaitu Maijen Edi ini tidak merinci begitu siapa saja 10 orang saksi tersebut. Namun mereka ini diyakini sebagai masyarakat sipil yang mengetahui dari adanya insiden kasus ini. Selain itu, menurut 10 orang saksi ini, bahwa kejadian ini terkait dengan kecelakaan tunggal yang dialami oleh Prada berinisial MI ini, di mana ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada insiden pengeroyokan yang dialami oleh Prada berinisial MI ini menurut bukti dari rekaman CCTV yang ada. Dan selain itu, Dudung ini memastikan bahwa para pelaku pengerusakan Polsek Ciracas dan juga pengerusakan sejumlah fasilitas publik di Jakarta Timur ini akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku pada undang-undang. Kembali ke Anda di studio Cikal. Baik, Sirena, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Sirena Graciela melaporkan langsung dari Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur.